Selamat siang semua. Apakah kalian semuanya sehat? Bersyukur hari ini kita semua diberikan rahmat Tuhan Allah bisa bertemu kembali untuk kuliah dengan materi sifat melawan hukum. Dan untuk bahan ajar, bahan ajar PPT sudah Barista kirimkan melalui Sipolin, Kalian sudah bisa mendownload, kalian sudah bisa membaca sebelumnya sehingga kita akan belajar berdiskusi, kita akan saling sharing tentang fenomena tindak pidana kejahatan-kejahatan yang ada di sekitar kita dengan melalui materi sifat melawan hukum. Sebelum kita mulai, saya minta dibantu salah satu untuk memimpin doa supaya dalam perkuliahan ini kita tetap diberikan kesehatan, kalian mendapatkan manfaat dari ilmu, dari pengetahuan, materi yang Bu Arista berikan. Yuk, Mas, pimpin doa. Terima kasih. Kita perhatikan baik-baik gambar di slide ini. Ada gambar dengan tangan diborgol, kemudian ada orang memakai pakaian orange, kemudian ada bapak-bapak penyidik dari kepolisian, kemudian ada tayangan ini gambar membawa atau memperlihatkan barang bukti. Nah, dari gambaran yang demikian, maka terdapat hal yang sangat mendasar. Apa yang dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana? Siapa yang dikatakan sebagai pelaku pidana? Kemudian, persoalan apa? Bagaimana cara memproses jika terjadi tindak pidana? Dalam kita melihat tadi, ada apa, siapa, dan bagaimana. Dalam sebuah tindak pidana, maka ada hal yang mendasar, yaitu sifat melawan hukum. Apa itu sifat melawan hukum? Sifat melawan hukum berasal dari istilah Belanda, yaitu wederrecht. Melawan hukum ini sangat penting menentukan apakah seseorang layak dijatuhi pidana atau tidak. Dan di sini menurut pakar hukum Mulyatno, membagi unsur melawan hukum menjadi dua macam, yaitu satu, melawan hukum yang objektif berkaitan dengan perbuatannya, dua, melawan hukum yang subjektif berkaitan dengan segala sesuatu yang ada dalam diri si pelaku. Kemudian menurut pakar pidana Eddie Oesjeritz, sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana adalah bagian dari suatu pengertian yang umum. Pendapat undang-undang pidana tidak selalu menyatakan bagian ini, tetapi ini merupakan dugaan. Selanjutnya, ajaran sifat melawan hukum dibedakan menjadi dua. Ajaran formil, melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang. Ajaran material, bertentangan dengan undang-undang dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, termasuk tata susila dan sebagainya. Selanjutnya, dalam sifat melawan hukum, memandang perbuatan seseorang ada kesalahan dalam arti seluas-luasnya, itu sama dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Kemudian kesalahan dalam bentuknya
ada kesengajaan dan kealpaan atau culpa. Kemudian dalam arti psikologis adalah hubungan antara pembuat dan perbuatannya. Kalau kita bicara kesalahan ya, sama dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, maka untuk bisa melihat bahwa bagaimana kesalahan itu, maka harus dipenuhi unsur-unsurnya. Apa unsur-unsur kesalahan itu? 1, adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku. Yang kedua, hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan dan kealpaan. Yang ketiga, tidak ada alasan yang menghapus kesalahan atau alasan pemaaf. Nah, kesalahan dalam bentuknya, ini dibagi dua, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Yuk kita lihat, apa itu kesengajaan? Kesengajaan dari bahasa Belanda istilahnya adalah opset. Bahasa Inggris intention, kemudian bahasa Indonesia sengaja atau kesengajaan. Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak merumuskan tentang kesengajaan itu. Namun, kesengajaan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilarang, yang kemudian disebut sebagai kesengajaan formal. Kemudian kesengajaan yang ditujukan kepada akibatnya disebut dengan kesengajaan material. Jenis kesengajaan ditinjau, ya tadi kita lihat dari kemampuan bertanggung jawab, kemudian ada hubungan batin dengan si pelaku, bisa diketahui bahwa jenis kesengajaan itu ada 3 hal, ada 3 jenis, yaitu kesengajaan sebagai maksud atau dolus delictus, di mana perbuatan pelaku dikehendaki dan ia juga menghendaki akibatnya yang dilarang. Kemudian kesengajaan dengan sadar kepastian, bersandar pada akibat, di samping akibat tersebut ada akibat lain yang tidak dikehendaki dan pasti akan terjadi. Kemudian kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau dolus eventualis, yaitu pelaku berbuat dengan kesengajaan sebagai maksud, tetapi akibat lain yang dilarang yang tidak dikehendaki mungkin terjadi. Kemudian bagaimana bentuk dari kealpaan? Tadi kita sudah membahas tentang kesengajaan, sekarang kealpaan atau culpa. Kealpaan adalah perbuatan yang dilarang, akibatnya yang dilarang. Kemudian keadaan yang merupakan unsur tindak pidana. Tidak mungkin seseorang menghendaki akibat. Terdapat faktor X yang berada di luar kekuasaannya yang mempengaruhi hubungan sebab akibat. Ya. Teori-teori kesengajaan. Ada teori kehendak dari von Happel. Pelaku kejahatan berkehendak melakukan perbuatan yang dipidana hukum dan menginginkan akibatnya. Kemudian teori membayangkan atau Frank. Sengaja mengetahui kemungkinan akibat yang timbul dari perbuatannya tanpa ada kehendak atau maksud untuk akibat tersebut. Nah, kalau kita lihat, ya kita lihat dari tayangan tadi yang Bu Arista sampaikan di slide awal, kita lihat ada seseorang memakai pakaian orange, kemudian tangannya diborgol. Nah, perbuatan apa yang dilarang? Misalnya contoh kita bicara tentang perbuatan
yang diatur di dalam pasal 372 KUHP, pasal penggelapan. Pasal 372 mengatur barang siapa dengan sengaja menguasai milik orang lain tanpa hak. Ya, adalah salah satu bentuk tindak pidana penggelapan. Perbuatannya jelas dilarang oleh undang-undang. Kemudian akibatnya juga dilarang kalau dengan sengaja menguasai barang orang lain tanpa hak. Berarti akan berakibat merugikan orang lain. Nah, situasi inilah yang disebut sebagai suatu sifat melawan hukum. Ada kesengajaan, ada kealpaan, ada kehendak. Bahkan ada sudah membayangkan ketika saya dititipi uang oleh si Suto, kemudian uang itu ternyata saya gunakan untuk beli motor, kemudian motor itu saya jual, itu jelas tidak mungkin sejak awal saya diminta dititipkan uang. Nah, berarti di sini ada perbuatan yang jelas-jelas dilanggar, jelas-jelas dilakukan dengan secara sengaja. Nah, inilah yang disebut dengan unsur sifat melawan hukum. Nah, tetapi kita lihat bahwa di dalam suatu perbuatan tindak pidana ya, ada yang disebut dengan asas legalitas. Yaitu bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa kesalahan. Sehingga untuk memidanakan seseorang perlu syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan. Kesalahan inilah yang tadi disebut sebagai sifat melawan hukum. Apakah itu kesalahannya dilakukan dengan kesengajaan? Apakah kesalahannya itu dengan kealpaan? Tetapi di situ sudah terpenuhi yang disebut dengan sifat atau unsur melawan hukum. Ya. Barista sudah singgung tadi, bagaimana jika ya seseorang melakukan suatu kesalahan, tetapi ternyata bisa dihapuskan sifat pidananya. Loh, kenapa demikian, Bu? Kalau kita lihat, kesalahan itu bisa hapus sifat pidananya. Ada yang disebut dengan alasan pembenar. Ada yang disebut dengan alasan pemaaf. Ya. Dan ada alasan penuntutan. Alasan pembenar itu yang seperti apa? Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku atau terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. Misalnya ya, ada pembelaan terpaksa, notwear, karena membela diri yang sedemikian rupa, akhirnya dia melukai orang lain. Akhirnya orang lain itu mati, misalnya. Nah, ada satu keadaan yang terpaksa yang disebut notwear. Kemudian ada lagi melaksanakan ketentuan undang-undang. Misalnya dalam satu pemidanaan hukuman mati. Nah, dalam proses pelaksanaan putusan hukuman mati, kalau di Indonesia kan bisa kita lihat menggunakan regu tembak. Apakah pejabat yang menjalankan tugas untuk pelaksanaan putusan dengan regu tembak bisa dipidana? Tidak, karena dia menjalankan berdasarkan pelaksanaan ketentuan undang-undang. Nah, bagaimana dengan alasan pemaaf? Alasan pemaaf di sini adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetapi bersifat
melawan hukum, tetap bersifat melawan hukum, tetapi perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan, ya. Misalnya, adanya kembali lagi mengenai daya paksa. Bagaimana dengan alasan penghapusan penuntutan? Penghapusan penuntutan ini, pemerintah menganggap bahwa atas dasar kemanfaatan atau utilitas kepada masyarakat sehingga tidak diadakan penuntutan. Ya, kalau kita kenal biasanya kita kenal dengan deponering, ya, itu biasanya terjadi pada alasan penuntutan. Nah, ini adalah adalah hal-hal yang bisa menghapus sifat melawan hukum. Jadi kalau apakah sifat melawan hukum bisa hapus? Bisa. Dengan adanya alasan pembenar, alasan pemaaf, dan alasan penghapus penuntutan. Tetapi sepanjang tidak ada alasan yang demikian, maka sifat melawan hukum dalam bentuk kesalahan baik dilakukan secara kesengajaan atau dilakukan dengan kealpaan, maka dapat dikenakan sanksi pemidanaan, ya. Nah, ini materi dari Bu Arista yang saya sampaikan pada hari ini, dan bisa Bu Arista simpulkan apa yang sudah Bu Arista berikan kepada kalian semua. Hukum pidana, ya, pada prinsipnya adalah hukum yang mengatur suatu sistem, ya. Hukum pidana itu adalah suatu sistem yang mengatur tentang apa, siapa, dan bagaimana. Perbuatan apa saja yang dilanggar, kepada siapa saja dapat dikenakan hukuman. Hukuman atau pidana apa yang dapat dijatuhkan. Seperti yang tadi. Nah, karena itu merupakan suatu sistem dari hukum pidana, jika salah satu atau jika dari tiga itu tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikenakan sebuah tindak pidana. Ya, terkait dengan apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah disebutkan di dalam unsur-unsur melawan hukum, ya. Unsur melawan hukum, adanya kemampuan bertanggung jawab dalam si pelaku, kemudian adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan dan kealpaan, kemudian tidak ada alasan yang menghapus kesalahan atau alasan pemaaf. Nah, demikian yang bisa Bu Arista simpulkan dalam kuliah hari ini. Dan sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kalian dalam kuliah ini dengan aktif mendengarkan, dengan aktif menyimak, dengan aktif untuk berdiskusi, ya. Dan untuk tugas, selanjutnya untuk tugas buat kalian, di sini bisa dilihat ada tugas case study dengan kasus yang sekarang lagi ngetren, ya, kasus pinjol, pinjaman online. Di sini kalian analisis kasus pinjol ini, analisis tentang sifat melawan hukum. Nah, di sini sudah Barista tulis bahwa kasus pinjol itu melanggar pasal 311 KUHP, junto pasal 45B, junto pasal 29, dan atau pasal 45 ayat 1, junto pasal 21 ayat 1, dan pasal 45 ayat 3, junto pasal 27 ayat 3, dan atau pasal 45 ayat 4, junto pasal 27 ayat 4, dan atau pasal 1 ayat 1, junto pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang
ITE. Nah, di sini silahkan kalian analisis ya, analisis mengenai sifat melawan hukum. Tugas silahkan dibuat berkelompok, untuk berkelompok si pen yang akan mengatur. Bu Arista akan melihat bagaimana kalian ya mencari berbagai referensi discovery learning untuk menyelesaikan tugas ini. Kemudian tugas ini dikumpulkan 2 hari sebelum kuliah dimulai minggu depan, dan nanti untuk minggu depan silahkan dipresentasikan. Jadi setelah tugas dikumpulkan, kalian menyiapkan PPT untuk dipresentasikan di minggu depan. Ya, silahkan untuk kelompoknya silahkan dibentuk masing-masing dan siap untuk mempresentasikan, dan di situ kalian bisa saling untuk berdiskusi ya, saling menanggapi dari analisis masing-masing kelompok. Cukup, ini yang Bu Arista sampaikan pada hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama dalam kuliah ini berjalan dengan lancar, dan untuk menutup kuliah saya minta juga ditutup dengan doa, salah satu untuk mewakili menutup dengan doa. Yuk. Terima kasih dan sampai ketemu untuk kuliah kembali bersama Bu Arista di minggu depan. Selamat beraktivitas dan tetap jaga kondisi kesehatan, protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan tetap diutamakan dengan baik, benar, ya, secara ketat. Yuk, bye-bye. Selamat beraktivitas. Aduh.